Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel Jadi Eti. Baik sahabat, di kesempatan kali ini kita akan membahas ini, menanggapi respon atau komen ya sahabat di kolom komentar. Apa sih manfaat dari water change atau menguras air sebagian? Oke, simak dulu sahabat intronya. Baik sahabat-sahabat semua, ini kebetulan barusan sudah di water change ya akuarium saya. Lihat, yang pertama keuntungannya, ini langsung aja deh. Yang pertama keuntungannya air langsung bening, langsung jadi jernih ya. Tentu dengan proses sahabat ya, 3-4 jam. Nah, kalau proses water change-nya sudah ada ya, sudah ada di konten sebelumnya. Silakan sahabat-sahabat simak. Nah, sekarang apa sih perlunya water change bagi ikan-ikan kita dalam akuarium, atau menguras sebagian atau mengganti air atau sirkulasi air bagi ikan-ikan dalam akuarium? Jadi water change ini sahabat ya, kita menguras air sebagian, tidak sepenuhnya. Artinya kita mensirkulasi air supaya air itu tambah dalam akuarium tambah fresh. Yang pertama, supaya air dalam akuarium itu tambah fresh ya. Maka diperlukanlah untuk water change atau WC untuk mengganti air sebagian. Yang kedua sahabat, dalam waktu atau dalam tempo waktu di dalam air akuarium itu tentu akan ada perkembangan bakteri patogen ya, itu jamurkah atau viruskah atau bakterikah ya, sehingga dengan WC tadi, water change tadi ya, bisa paling tidak mengangkat bakteri-bakteri itu, mengangkat jamur-jamur itu, dan kita bisa ingat, kalau sahabat perhatikan dalam WC itu kan seperti saya, kalau sahabat lihat kontennya, ada memasukkan garam ikan, ada memasukkan probiotik E4, ada memasukkan probiotik oksigenik ya, kemudian ada juga memasukkan methalate blue. Bahkan kadang-kadang saya juga menambahkan penjernih air. Nah, itu dimaksudkan untuk semua ritual mengantisipasi atau memproteksi ikan-ikan kita agar tidak mudah terserang dari penyakit-penyakit yang mungkin akan menyerang ikan-ikan kita, yang akan mungkin memasuki akuarium kita. Jadi itu sudah mengantisipasi sahabat, agar hal-hal yang tidak kita inginkan bisa kita atasi ya. Itu water change ya, itu WC itu gunanya. Kemudian juga sirkulasi air ya, WC itu mensirkulasi air sehingga air di dalam akuarium itu tambah fresh, jadi fresh ya, sehingga ikan itu tampak lebih segar gitu ya, lebih lincah lah gitu, lebih bergairah lagi. Ya itu ya sahabat ya. Kemudian juga membuat air di akuarium kita tambah bening, tambah kinclong ya. Walaupun kita memerlukan proses ya sahabat, setelah memasukkan, mengangkat atau menyedot air lama sekitar 50-70%, kemudian kita mengganti air baru 50-70%, dan kita tentu itu tadi ya, air yang masuk ke dalam akuarium tidak sekonyong-konyong, tidak serta-merta langsung kinclong. Maka perlu proses ya, menambahkan probiotik. Dengan menambahkan E4 misalnya, bakteri starter itu, secara tidak sadar kita juga untuk menjaga kualitas air daripada kejernihan kebeningannya, kemudian juga untuk mencegah daripada penyakit-penyakit yang bisa menyerang ikan kita. Itu sahabat ya. Jadi sangat bermanfaat sekali ya. Tambah garam ikan, tambah methalate blue. Nah, kalau sahabat bertanya, bolehkah tidak tambah garam ikan? Boleh, tidak masalah ya. Tetapi kalau saya selama ini, alangkah baiknya menambahkan itu tadi ya, starter kah, probiotik atau garam ikan atau methalate blue, untuk mengantisipasi jangan sampai nanti ikan-ikan kita mudah terserang oleh penyakit ya. Nah itu ya, jadi manfaatnya sangat banyak sekali ya. Kalau misalnya mengapa gitu ya, mengapa kita perlu
WC water chain itu. Mengapa perlu? Karena ini kan akuarium sahabat ya. Wadah yang kita gunakan untuk memelihara ikan itu akuarium. Kalau kita ke alam sana ya, mereka ada hidup di perairan besar, di air yang mengalir ya. Otomatis sirkulasinya itu setiap saat, ya kan? Ya, jadi artinya mereka tidak kekurangan oksigen, sirkulasi airnya berjalan terus menerus sehingga mereka lebih fresh, lebih mantap lah kalau di alam ya. Nah, kita bawa mereka masukkan ke dalam wadah ekosistem yang lebih kecil, yaitu akuarium. Nah, di akuarium kan terbatas dia ya. Tidak ada airnya, hanya itu saja yang disirkulasikan, airnya itu saja ya. Jadi diisap oleh pump, masukkan ke filter, keluarkan lagi, itulah yang diputar terus. Sehingga perlu untuk adanya air baru yang lebih membuat air itu lebih fresh, lebih segar, lebih sehat begitu ya. Nah, makanya perlulah untuk 1 minggu sekali kita mengganti air, kita WC, mengganti air lama, mengganti dengan air baru 50-70%. Nah, begitu ya sahabat ya. Jadi lengkaplah kiranya ya. Kalau untuk apa alasannya kita water chain atau WC, apa juga manfaatnya WC tadi. Oke, sahabat. Demikian, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.